lanjut ke arthropoda. Filum arthropoda ini dari kata arthro itu artinya sendi, poda itu artinya kaki, artinya kakinya bersendi. Nah, ciri khasnya yang pertama, tubuhnya berbuku-buku atau bersegmen-segmen, kaki bersendi, dia triploblastik selomata. Rangka exoskeleton artinya dia punya rangka luar yang melindungi, yang terbuat dari zat kitin. Nah, klasifikasinya berdasarkan jumlah kakinya. Ada insekta, ini dia kakinya 6 jumlahnya. Ada myriapoda, ini kakinya sangat banyak. Ada arachnida, dia ada 8. Dan ada crustacea, dia ada 10 kakinya. Kita mau masuk ke kelas yang pertama, yaitu insekta. Nah, insekta dia tubuhnya tersusun atas kepala atau caput atau sepal, ya, sepal, dada atau toraks, dan juga abdomen. Nah, dia berrespirasi dengan trakea yang dilengkapi dengan spirakel nih, spirakel, lubang-lubang ininya ya. Ekskresinya menggunakan buluh malpighi. Nah, pada bagian mata kita bisa menemukan ada 2 macam jenis mata. Ada yang memiliki mata tunggal, kayak kita nih manusia mata tunggal, atau ocellus. Ocellus itu artinya ini contohnya di sini dia punya dua-duanya. Ocellus itu artinya satu mata satu lensa. Dan juga ada yang memiliki mata faset. Ya, mata faset itu artinya matanya satu mata memiliki banyak lensa. Dia memiliki sepasang antena untuk mendeteksi mangsa. Dan dia memiliki tadi sayap yang terletak di bagian toraks. Ya, di bagian toraksnya ada sayapnya. Kakinya pun juga terletak di bagian toraks. Nih yang tadi ada 3 pasang atau ada 6 buah. Dia memiliki beberapa tipe mulut. Yang pertama ada tipe menggigit, contohnya ada belalang. Ada tipe menjilat, ya, yaitu lalat. Ada yang menghisap, contohnya ada kupu-kupu. Ada juga yang menusuk dan menghisap, yaitu nyamuk. Nah, insekta dibagi lagi jadi 2. Ada Apterygopta dan juga Pterygopta. Nah, ini dibagi berdasarkan apa? Berdasarkan dia bermetamorfosis atau tidak. Kalau Apterygopta dari kata A ya, artinya tidak, maka dia tidak bermetamorfosis. Sedangkan Pterygopta dia mengalami metamorfosis. Pterygopta dibagi lagi menjadi 2. Ada Exopterygopta dan ada Endopterygopta. Nah, Exopterygopta dibagi lagi, banyak ya pembagiannya. Ada Orthoptera. Orthoptera ini dia dibilang sebagai sayap lurus. Contohnya ada belalang, ada kecoa. Ada Hemiptera. Hemiptera ini adalah sayapnya tidak sama. Jadi depan belakangnya size-nya beda. Contohnya ada kutu busuk. Ada Homoptera, artinya dia sayapnya semuanya sama ukurannya. Contohnya ada kutu kepala, ada wereng, ada tonggeret. Wereng itu apa? Wereng itu hama yang biasa di padi. Lalu ada Odonata. Odonata ini adalah sayap jala, contohnya capung. Lalu ada Isoptera, dia sayapnya tipis seperti jaringan, contohnya adalah rayap. Nah, Exopterygopta ini kenapa dibedakan? Karena Exopterygopta ini mengalami metamorfosis tidak sempurna, ya, atau namanya hemimetabola. Kenapa tidak sempurna? Karena dia tidak mengalami fase pupa atau fase kepompong. Yaitu ada dia dari telur jadi nimfa atau serangga muda, dia biasanya bentuknya ada yang sama, ada yang agak beda. Lalu jadi imago atau serangga dewasa. Contohnya nih ya, tadi sudah disebutkan. Lalu ada Endopterygopta.
Nah, ada apa saja Endoterygopta? Ada Siponoptera. Siponoptera ini disebut juga serangga yang tidak bersayap dan tubuhnya kecil. Contohnya ada kutu tikus dan juga kutu kucing. Lalu ada Lepidoptera. Ini sayapnya bersisik. Contohnya adalah kupu-kupu. Ada Diptera. Dia sayapnya hanya ada sepasang. Ya, contohnya adalah lalat rumah. Lalu ada Coleoptera, dia punya sayapnya 2 pasang tebal dan yang depannya tebal, yang belakangnya tipis. Contohnya ada kepik. Lalu ada Neuroptera, ini juga dibilang sebagai sayap jala juga. Contohnya ada undur-undur. Ada Hymenoptera, ini sayapnya seperti selaput. Contohnya adalah lebah madu. Nah, dia mengalami metamorfosis holometabola, yaitu metamorfosis sempurna. Jadi dia melewati tahap telur, larva, pupa atau yang kita kenal dengan kepompong, dan juga imago, serangga dewasa. Kita mau masuk ke kelas arachnida atau kelasnya laba-laba. Ciri-cirinya yaitu respirasinya dia dengan paru-paru buku, ekskresinya dengan buluh malpighi, jumlah kakinya ada 4 pasang atau ada 8, abdomennya tidak bersegmen kecuali pada kalajengking, dan dia terdiri dari cephalothorax dan abdomen. Nah, kalau tadi ada cephalothorax, thorax, dan abdomen, kalau di arachnida, di strukturnya kita lihat ada cephalothorax. Cephalothorax itu adalah kepala dan dada bersatu. Nah, di cephalothorax inilah juga ada kaki-kakinya. Nah, di bagian depannya ada mata tunggalnya atau ocellus. Lalu dia dilengkapi dengan kalisera. Kalisera ini apa? Dia mengandung kelenjar racun, fungsinya dia untuk merobek dan meremukkan mangsa. Ya, nih. Lalu ada pedipalpus. Pedipalpus pada laba-laba, biasanya terutama pada laba-laba jantan, fungsinya yaitu untuk memasukkan sperma ke laba-laba betina. Sementara kalau di kalajengking, dia pedipalpusnya sedikit beda. Dia berperan untuk memegang mangsa. Sedangkan kalau untuk di linulus, dia untuk bergerak. Sekarang kita masuk ke abdomen ya. Di abdomen ada paru-paru buku yang tadi untuk bernafas. Lalu ada spineret, ini untuk memintal benang yang untuk membuat jaringnya. Dia dilengkapi dengan kelenjar sutra yang menghasilkan benangnya tadi. Dan juga ada anus. Oke, kita ke krustasea. Ini adalah kelasnya udang dan lain-lain. Nah, tapi kita di sini krustaseanya akan fokus ke ordo Decapoda. Dari namanya, Deca artinya 10 poda kaki. Maka kakinya ada 10 atau 10 pasang. Nah, ini ada strukturnya. Dia terdiri dari, ini ada struktur krustasea, dia terdiri dari cephalothorax atau kepala dan dada bersatu, dan juga abdomen. Cephalothorax dilindungi oleh karapas. Ya, dia keras, makanya kalau kamu pegang kepala udang dia keras kan. Ini ada antena nih yang panjang. Ini untuk alat keseimbangan. Dan juga ada antenula nih yang lebih kecil. Ini adalah untuk alat peraba. Dia juga memiliki mandibula, ya, rahang bawah, dan dia punya namanya maxilliped. Jadi alat bantu dekat dengan maksila untuk memasukkan makanan ke dalam mulutnya. Nah, tadi kita belajar bahwa Decapoda artinya punya 10 kaki atau 10 pasang kaki. Nah, pada udang atau lobster dia punya 10 pasang kaki. Ini 5 pasang yang pertama, ini adalah kaki jalan atau pereiopod. Ini kaki jalan. Dari namanya untuk fungsi untuk jalan. Nah, biasanya dia paling depan dilengkapi dengan seliped atau juga ini yang paling depan ini selipednya biasanya yang paling besar. Ini nomor 1, 2, 3. Juga ada selipednya harusnya ya, tergantung dari spesiesnya. Seliped ini untuk mencapit mangsa, jadi seliped itu capitnya.
Lalu dia punya kaki renang. Nih, pleopod. Ada 1 pasang di tiap segmennya. Lalu ada terson, yang lebih lancip. Terson ini untuk melindungi telur. Dan ada uropod. Uropod itu untuk navigasi, jadi untuk ngatur arahnya dia. Contohnya selain udang, ada kepiting, lobster. Lalu kita ke Myriapoda. Myriapoda dibagi jadi 2. Ada Chilopoda dan ada Diplopoda. Nah, dia terdiri dari kepala dan abdomen, jadi dia nggak punya toraks. Dia respirasinya dengan trakea dan ekskresinya dengan buluh Malpighi. Kita masuk ke kelas yang pertama, centipede atau Chilopoda. Chilopoda ini dia memiliki 1 pasang kaki di setiap segmen. Ya, dia memiliki antena, 1 pasang antena, dan umumnya beracun. Contohnya ada lipan atau kelabang. Sementara millipede atau Diplopoda, dia memiliki 2 pasang kaki di setiap segmen. Jadi 1 segmen 2 kaki. Dan dia umumnya tidak beracun. Contohnya ada luwing atau kaki seribu. Nah, hari ini selesai materi tentang Arthropoda.